Halo guys, selamat datang kembali di channel Main Crypto, di mana tempatnya para sangkuters berkumpul saling mengadu nasib. Oke, nah jadi guys, di video kali ini ya, tepatnya pada tanggal 31 Mei 2021 ya, sekarang jam setengah 10 malam ya. Dan ini adalah hari terakhir kita berada di bulan Mei karena besok kita udah memasuki bulan baru yaitu Juni. Dan seperti di video-video lainnya yang udah gue bilang sebelumnya, kalau semenjak Bitcoin itu mulai turun, itu gue prediksi untuk recovery-nya agak membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemungkinan itu akan mulai di sekitar bulan Juni, yaitu besok. Nah tapi gue belum bisa memastikan, belum bisa tahu pasti nih ya, bulan Juninya itu di kapan, itu kita belum bisa tahu nih, di tanggal berapa, di hari apa, di minggu keberapa aja gue belum bisa tahu ya. Nah jadi kalau gitu kita akan langsung lihat aja nih kira-kira pattern atau pergerakan yang udah dibentuk oleh si Bitcoin ini untuk memasuki bulan baru besok itu sudah ngebentuk seperti apa sih? Apakah sudah mulai ada tanda-tanda untuk recovery ya, atau pulih kembali? Nah kalau gitu kita akan langsung aja menuju ke trading view untuk ngelihat harga di Bitcoin. Sorry, ya ini ya BTC USDT. Nah ini untuk harga Bitcoin ya, dan ini kita hapus dulu. Nih kita akan memulai dari seperti yang udah gue buatin kemarin ya, di yang ini di sini. Kalau si Bitcoin itu, lupa gue di video ini atau di video yang ini ya. Pokoknya kita itu kemarin nemu yang dimana kita zoom in dulu ya. Oh ya, yang dimana kalau Bitcoin ini dari time frame 15 menitnya itu dia udah melakukan yang namanya breakout ya, kemarin itu ya udah gue bilang ya seperti ini. Tuh dia sudah melakukan breakout guys, dia sudah melakukan breakout. Tuh ya, dia sudah melakukan breakout ya kemarin di sini, dan sekarang dia itu masih tetap meneruskan breakoutnya ya. Sekarang dia udah hampir menyentuh 37.000. Dan kenapa dari kemarin itu susah banget menembus 37.000? Karena memang itu merupakan sebuah resistance yang menurut gua cukup apa ya? Cukup kuat ya kalau kita lihat ya di sini. Dia itu di angka 37.000 ini, nih di sekitar sini ya, kita kasih tanda dulu. Ya, horizontal line di 37.000 ya, sekitar sini lah ya. Nah, itu dia beberapa kali menjadi resistance. Nih, jadi titik support juga tuh. Dan terakhir di sini, makanya itu menjadi sebuah resistance yang cukup kuat ya untuk si Bitcoin. Tapi dari kemarin itu untuk berusaha nembus 37.000 itu agak susah ya. Kemarin barusan berhasil di sini itu juga karena dia melakukan yang namanya di sini head and shoulder, inverted head and shoulder ya. Yang kemarin itu makanya dia berhasil nembus ke atas 37.000. Nah, tapi akhirnya sekarang dia masih di bawah 37.000. Nah, seperti itu ya untuk si Bitcoin. Nah, tapi karena kita udah mengetahui titik resistance yang cukup kuatnya ini ya, jadi di situ kita bisa kalau misalnya kita bermain di market future itu enak banget cuy. Itu enak banget. Kenapa? Karena kalau dia udah menyentuh 37.000 itu dia akan biasanya memantul lagi ke bawah ya. Kalau dia nggak ada apa-apa ini, seperti ini nih dia akan memantul lagi ke bawah nih ya, kalau kita lihat ya. Nih memantul ke bawah, nih memantul ke bawah ya, seperti itu ya untuk si Bitcoin ini. Jadi enak banget kalau misalnya kalian main di market future seperti yang gue lakuin sekarang nih di grup VIP kita ya. Ini di grup VIP kita nih ya, ada yang melakukan short nih, walaupun dia turunnya cuma berapa ratus dolar tapi dia mendapatkan keuntungan 200% tuh kan. Nih kita cari lagi nih ke atas nih. Kenapa nggak kita lihat di sini ya, di foto. Nah nih banyak kan tuh 90%,
217%. Nah, seperti itu ya kalau menggunakan market future, baik itu kondisinya naik ataupun turun, kita bisa tetap mendapatkan keuntungan ya kan. Nah, jadi seperti itu ya untuk di Bitcoin sekarang ini. Dan untuk time frame 15 menitnya ini dia udah melakukan breakout, walaupun dia masih belum terlalu jauh juga ya, masih tetap tertahan di resisten 37.000. Dan kemungkinan sekarang untuk pergerakan selanjutnya, ini pergerakan terdekatnya, ini kemungkinan ya, masih kemungkinan ya, nggak 100%. Ini kita hapus dulu. Ini dia kemungkinan akan melakukan retest lagi di angka 35.000 cuy. Dia kemungkinan akan melakukan retest di titik ini ya. Di titik yang dimana ini juga jadi resistance, jadi support ya kan. Nah, jadi support. Nah, kemungkinan untuk terdekatnya dia akan melakukan retest ke 35.000 karena dia dari resistance 37.000-nya ini dia nggak berhasil tembus. Jadi kemungkinan dia akan retest lagi nih, ngetes lagi apakah supportnya ini udah cukup kuat ya. Untuk di 35.000-nya udah cukup kuat. Nah, itu untuk pergerakan terdekatnya. Nah, tapi ada yang lain yang gue temukan yang cukup unik ya dari si time frame 4 jamnya Bitcoin nih. Ini kita hapus dulu ya. Yang 15 menitnya kita hapus biar rapi. Nah, ini ya. Di sini kalau kita lihat untuk si Bitcoin ya, di time frame 4 jam ya, di time frame 4 jam ini dia udah melakukan yang namanya breakout. Malah bikin ini. Dia udah melakukan yang namanya breakout kecil nih di sini ya, dari yang namanya pola seperti ini. Nah, tuh. Dia udah membentuk pola breakout sedikit nih untuk mengawali bulan Juni kita ya. Dia udah melakukan pola breakout sedikit, baru sedikit. Yang ini ya patut disyukuri lah ya. Dia itu patut disyukuri karena ini walaupun sedikit tapi itu merupakan sebuah perkembangan juga ya untuk di time frame 4 jamnya. Tapi kita masih harus lihat lagi ke depannya apakah nanti untuk si Bitcoin ini dia akan melakukan closing candle-nya itu di bawah 35.000 atau enggak, karena dia kemungkinan ini terdekatnya itu dia akan melakukan retest di angka 35.000 atau mungkin nanti candle-nya akan masuk ke garis symmetrical triangle-nya ini ya, dia akan melakukan ke sini lagi. Itu kita masih belum bisa tahu ya, mending kita lihat dulu karena ini hijaunya masih sedikit banget nih. Dia breakout-nya masih pendek banget nih. Belum bisa kita jadikan sebagai confirmation candle untuk apakah dia akan mulai naik lagi di bulan Juni atau tidak. Oke. Nah, tapi tenang aja buat kalian yang mungkin udah gusar ya, sudah panik, sudah gelisah ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat di time frame 1 hari, di time frame 1 hari ini si Bitcoin itu masih berada di garis atas garis trend bullishnya ya. Jadi dia ini masih di trend bullish walaupun kemarin dia udah nge-wick sedikit ya di bawah garis trend bullishnya, tapi ternyata dia melakukan closing di atas garis trendnya ini, yang itu berarti ya dia belum melakukan yang namanya pembalikan tren menjadi bearish. Jadi kita masih bisa santai-santai aja ya, untuk ngelihat si Bitcoin ini kira-kira gimana nanti ya. Kita masih bisa santai aja nih untuk si Bitcoin ini, karena memang kedepannya ini dia masih di dalam pattern bullish ya. Jadi nggak usah panik, santai aja. Dan satu hal lagi yang gue kemarin menemukan sebuah hal yang cukup menarik ya. Sebenarnya ini udah lama, cuma gue baru nemu tadi aja, nggak tahu kenapa nih. Padahal gue follow Elon Musk ya, tapi baru muncul tadi ini tweetnya. Padahal dia udah nge-tweet dari tanggal 25 ya, padahal gue follow loh. Nah, jadi ini ya, Elon Musk itu kemarin tanggal 25, udah berapa hari ya, seminggu yang lalu itu dia nge-tweet, spoke with North American Bitcoin miner, they committed
to publish current and planned renewable usage and to ask miners worldwide to do so, potentially promising. Nah, apa sih artinya buat yang nggak bisa bahasa Inggris? Ya jadi gue artiin sedikit ya. Jadi si Elon Musk ini dia udah bicara dengan para Bitcoin miner atau ya mining yang orang-orang yang melakukan mining Bitcoin yang berada di North America. Ini ternyata para Bitcoin minernya itu yang ada di North America dia udah berkomitmen untuk nge-publish solusi dan juga rencana kedepannya untuk Bitcoin ini agar lebih ramah lingkungan ya. Karena kemarin itu kita tahu ya si Elon Musk ini dia nggak menggunakan Bitcoin lagi karena Bitcoin ini dia cukup boros dalam konsumsi listriknya, dan konsumsi listrik terbesar sekarang ini masih menggunakan yang namanya batu bara, yang itu dimana menghasilkan limbah atau ya polusinya itu paling besar ya. Untuk batu bara itu dia masih menghasilkan limbah yang paling besar. Nah, ini bisa menjadi berita baik. Kenapa? Karena ini nanti si para miner ini dia kemungkinan, tapi kita belum tahu juga ya renewable usage-nya ini apa yang mereka maksud ini. Listriknya itu dari apa itu kita belum bisa tahu karena ini belum dipublish juga oleh mereka ya. Baik itu current ataupun rencana kedepannya itu kita belum dikasih tahu. Mereka itu udah menemukan sumber listrik apa gitu yang lebih ramah lingkungan dari si batu bara itu. Dan kemudian nanti kedepannya Elon Musk dan para si Bitcoin miner yang ada di North America ini akan mengajak miner di seluruh dunia untuk melakukan hal yang sama ya. Terlihat menjanjikan ya di sini ya. Terlihat menjanjikan kalau ini bisa terwujud. Yang itu bisa menjadi sebuah berita bagus untuk si Bitcoin ini ya. Untuk si Bitcoin ini bisa menjadi berita yang bagus. Yang kemungkinan akan bisa menentukan apakah di bulan Juni dia akan melakukan recovery yang cukup lumayan atau mungkin perlahan banget recovery-nya, kita belum bisa lihat. Karena kita harus tetap kawal Bitcoin sampai ke depannya. Nah, tapi kalau sekarang ini menurut gua karena kalau kita lihat di market Bitcoin ini hampir semua koin itu mengikuti pattern yang dibentuk oleh si Bitcoin. Jadi mungkin ke depannya gua akan cari ya seperti koin yang ini Matic ini, gua akan cari koin yang kira-kira membentuk pattern yang cukup bagus gitu. Kalau dia misalnya kebanting, dia recovery-nya cepet gitu kan. Kalau misalnya si Bitcoin turun, dia misalnya kemungkinan nggak peduli gitu ya. Kemungkinan gue akan mencari koin-koin seperti itu ya, seperti Matic ini yang cukup kuat juga ternyata. Setelah gue lihat-lihat Matic ini cukup kuat walaupun Bitcoin udah ngedam sedalam ini, tapi si Matic ini dia melakukan recovery yang cukup apa ya? Mengagumkan gitu, kagum gue anjing. Si Matic ini dari $2,7 cuy, dia turun ke 0,7, sekarang di 2,4 kemarin. Gila, Bitcoin aja 50.000 aja belum. Itu kan. Nah itu kemungkinan nanti ke depannya gue akan cari koin-koin seperti ini yang untuk kalian yang main di spot, atau mungkin kalian ada yang punya rekomendasi koin untuk gue bahas, mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti gue lihat koinnya, kalau menarik akan gue buatin videonya juga. Nah tapi memang kalau untuk market seperti sekarang ini paling enak main di market future atau seperti yang gue lakukan di grup VIP main kripto ini ya kan. Nah mungkin buat kedepannya gitu, buat ini dari kemarin belum nambah member loh. Kita belum nambah member, masih 52 itu gua dan juga admin satunya gua ya. Itu ditambah 50 orang yang udah daftar kemarin, dan kita udah perlahan ini udah pada bisa ya gua ajarin, kita berdua ajarin itu untuk main di market future. Jadi walaupun marketnya itu sedang turun atau naik, itu kita tetap bisa mengambil keuntungan nih 200%, 244 ya kan, seperti itu kan. Nih udah banyak nih. Tuh banyak tuh yang udah mulai bisa main di market future. Dan mungkin buat kedepannya yang mau belajar juga tentang market future ini gimana cara kerjanya, itu mungkin bisa gue buatin videonya kalau banyak yang minat, atau mungkin malah gue tambah kali ya kuota VIP main kripto ini ya. Mungkin bisa gue tambah gitu kalau misalnya banyak yang tertarik. Tapi karena ya kita sekarang udah
masih belajar ya, masih banyak yang belajar juga di sini bagaimana caranya main di namanya market future biar kita bisa memanfaatkan saat-saat seperti ini, di saat si Bitcoin ini cuma mantul-mantul aja di resistance dan supportnya gitu kan. Itu kesempatan yang menurut gua bagus banget nih untuk kita main di market future tuh kan ya. Nah, jadi seperti itu mungkin untuk kelas VIP-nya mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Apakah gua sebaiknya membuka lagi atau enggak ya. Atau mungkin kalau kalian mau request koin-koin juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Buat kalian kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat kalian yang mau join ke grup Main Crypto. Bisa join dengan menggunakan link di kolom deskripsi di bawah ya. Ini kita udah mendekati 12.000 member nih, dan ini 24 jam voice chatnya ini nggak berhenti-berhenti coy. Beneran 24 jam ini dia nggak berhenti-berhenti, kita semua ngobrol-ngobrol di dalam situ ya. Nah, buat kalian yang mau join langsung aja, linknya ada di kolom deskripsi di bawah, atau mungkin buat kalian yang mau menggunakan bot trading cryptocurrency automatic bisa menggunakan Pionex. Link untuk pendaftarannya ada di kolom deskripsi di bawah juga, dan video cara penggunaannya itu ada di video gua yang sebelumnya yang ini ya. Jadi kalian bisa lihat aja bagaimana cara gunainnya. Jadi kalau gitu sekian aja untuk video dari gua pada kesempatan malam hari ini. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya.